2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 Asep bin Sarikin dan terdakwa 4 Ade Chandra Maulana bin Mursaleh oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Terdakwa 2 Ardian Prasetyo bin Ari Ardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Terdakwa 3 Andi Mualim alias Ko Andi dan terdakwa 5 Muhammad Rifaldi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar alias Amar Suni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Ningtyas SSO TOS serta mengetahui Parasian Tanggung Tamsik MSI selaku atas nama kampus Life for Baris Polri sebagai berikut. Barang bukti yang diterima 1 bungkus rokok udara berisi 1 bungkus plastik benih ukuran sedang berisikan 12 bungkus plastik benih ukuran kecil masing-masing berisi trigger warna putih dengan berat itu seluruhnya 0,9915 gram. Diberi nomor barang bukti 0528/2025/PF. Simpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0528/2025/PF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis metafetamina. Interpretasi hasil metafetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sisa barang bukti dengan nomor barang bukti sebagai berikut berupa 12 bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal metafetamina dengan berat itu seluruhnya 0,9135 gram. 2. Berita acara pemeriksaan lab kriminalistik barang bukti nomor lab 1132/NNF/2025 tanggal 21 April 2025 dari Pusat Lab Forensik Badan Reserse Kriminal Polri sebagai berikut. Barang bukti yang diterima 1 buah kotak plastik bekas tempat gigi bertuliskan Indomaret berisi 1 bungkus plastik klip berisi 7 buah bungkus plastik klip masing-masing berisi berat itu seluruhnya 3,6307 gram. 2. 1 bungkus plastik klip berisi 5 bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna 4,3339 gram. 3. 1 bungkus plastik klip berisi 11 bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat itu seluruhnya 1 gram. 4. Tablet warna pink berbentuk tengkorak dengan berat itu 0,4007 gram. Kesimpulan 1. Kesimpulan barang bukti dengan nomor 0525/2025/PF sampai dengan 0531/2025/PF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis metafetamina. 0532/2025/PF berupa tablet warna pink tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis methadone. Sisa barang bukti dengan barang bukti sebagai berikut. 0529/2025/PF berupa
bukti 0530 garing 2025 garing PF berupa 5 bungkus plastik ukuran kecil masing-masing berisikan kristal metapetamina dengan berat neto seluruhnya 4,2709 gram. 3. Bukti dengan nomor 0531 garing 2025 garing PF berupa 11 bungkus plastik ukuran kecil masing-masing berisi kristal metapetamina dengan berat neto seluruhnya 0,6457 gram. 4. Bukti dengan nomor 0532 garing 2025 garing PF berupa pecahan tablet warna pink yang mengandung narkotika jenis mefedron dengan berat neto 0,2297 gram. 3. Barang bukti pemeriksaan lab nomor lab 1133 garing NNF garing 2025 tanggal 21 April 2025 sebagai berikut. Barang bukti yang diterima: 1 buah plastik bertuliskan Happy Day berisikan A. 1 bungkus plastik strip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0,5908 gram. Beri nomor barang bukti 0533 dari 2025 dari PM 2 buah bungkus plastik strip ukuran masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat neto seluruhnya 0,7412 gram. Diberi nomor barang di 0534 dari 2025 dari PM. 1 buah tas plastik berisi 1 bungkus plastik strip berisi 2 bintik masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat neto seluruhnya 4,2291 gram. Diberi nomor bukti 0535 garing 2025 garing PF. B. 1 bungkus plastik strip berisi 42 rinting masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat neto seluruhnya 10,6494 gram. Diberi nomor barang bukti 0536 garing 2025 garing PF. Kesimpulan barang bukti 0533 garing 2025 garing PF dan 0534 garing 2025 garing PF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis metapetamina. 2. Barang bukti dengan nomor 0535 garing 2025 garing PF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMB binaka. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 setelah selesai sholat Jumat, Saksi Hendra Gunawan selaku komandan jaga di Rutan Salemba melakukan kontrol keliling di Blok E lantai 3 bersama Hendra Gunawan berpapasan dengan salah satu warga binaan yaitu terdakwa 2. Tiba-tiba menghindari Saksi Hendra Gunawan saat keluar dari blok dan kembali ke Blok E kamar 1. Melihat tindakan terdakwa 2, Saksi Hendra Gunawan merasa curiga. Terdakwa 2 tidak menjawab dan langsung pergi ke Blok B. Saksi Hendra Gunawan menyusul terdakwa 2 dan menanyakan mau kemana. Pada saat itu terdakwa 2 mengatakan disuruh belanja akan tetapi lupa apa yang hendak dibelinya dan terdakwa 2 lanjut pergi ke kantin. Menimbang bahwa oleh karena Saksi Hendra Gunawan masih curiga, Saksi Hendra Gunawan langsung ke Blok E kamar 1 untuk melakukan cross check. Di dalam kamar tersebut, Saksi Hendra Gunawan mendapati terdakwa 1 sedang duduk di depan pintu kamar 1 Blok E. Kemudian Saksi Hendra Gunawan bertanya kepada terdakwa 1, tempat tidurmu ada di mana? Terdakwa 1 menjawab, tempat tidur saya ada di situ. Sambil terdakwa 1 menunjuk letak tempat tidurnya. Saat berada di tempat tidurnya, terdakwa berkata, ini kok sampah ada di sini, ada di tempat tidur, buang-buang. Oleh karena Saksi Hendra Gunawan curiga, Saksi Hendra Gunawan mengatakan agar jangan dibuang. Lalu Saksi Hendra Gunawan memeriksa barang yang akan dibuang oleh terdakwa 1 tersebut dan menemukan kotak rokok Undang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 12 paket narkotika jenis 1 dengan berat neto 0,9915 gram. Saksi Hendra Gunawan menanyakan dari manakah 12 paket narkotika jenis 1 tersebut didapatkan.
oleh terdakwa 2. Menimbang bahwa pada saat dikatakan terdakwa 2 bertemu dengan penjaga kantin yang bernama Umar. Umar bertanya kepada terdakwa 2, mau kemana? Boleh nitip antari rokok ke blok R1. Umar beralasan sedang menjaga kantin dan tidak ada yang menggantikan. Terdakwa 2 mengetahui bahwa isi rokok tersebut adalah narkotika jenis sabu. Terdakwa 2 setuju untuk mengantarkan rokok ini masuk ke blok R tipe 1. Saat di blok R, terdakwa 2 ditelepon oleh temannya yang bernama Zainal yang mengatakan bahwa terdakwa 1 di bawah pos dan terdakwa 2 dicari oleh saksi Hendra Gunawan. Terdakwa 2 yang tidak mengantarkan rokok ke lantai 2 bertemu dengan terdakwa 4. Karena ruangan 6 dalam keadaan steril, maka terdakwa 2 meminta tolong pada terdakwa 4 untuk mengantarkan rokok dan handphone terdakwa 2 ke kamar. Terdakwa 4 sempat menanyakan kenapa terdakwa 2 tidak membawa sendiri rokok tersebut dan dijawab oleh terdakwa 2 bahwa terdakwa 2 dipanggil petugas. Kemudian terdakwa 4 ke kamar dan terdakwa 2 menitipkan rokok dan handphone tersebut. Terdakwa 2 yang bernama Botai. Pada saat dititipi rokok oleh terdakwa 2, terdakwa 4 sempat melihat di dalam rokok tersebut ada 6 batang rokok. Namun terdakwa 4 tidak mengecek kembali isi kotak rokok tersebut. Terdakwa 4 melihat oleh teman kamar terdakwa 2 kotak rokok dan handphone tersebut di atas kamar mandi. Menimbang bahwa setelah menitipkan rokok dan handphone ke terdakwa 4, terdakwa 2 begitu pos jaga untuk bertemu dengan saksi Hendra Gunawan. Saat di pos jaga di sana sudah ada terdakwa 1. Saksi Hendra Gunawan bertanya apakah terdakwa 2 kenal dengan terdakwa 1 dan dijawab oleh terdakwa 2 bahwa terdakwa 2 kamar. Kemudian saksi Hendra Gunawan menanyakan tentang narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah kasur. Apakah narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa 2? Terdakwa 2 menjawab bahwa narkotika jenis sabu tersebut bukan milik terdakwa 2. Kemudian saksi Hendra Gunawan membawa terdakwa 2 kepada terdakwa 2 dari manakah terdakwa 2 mendapatkan narkotika jenis sabu. Menimbang bahwa setelah saksi Hendra Gunawan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut, saksi Hendra Gunawan langsung melaporkan ke pimpinan itu kepala KPR Satuan Pengamanan atau Satuan Pengamanan Hutan dan kepala KPR melaporkan ke kepala hutannya. Kemudian langsung berkoordinasi dengan Polsek Cempaka Putih dan pihak Polsek Cempaka Putih datang ke hutan Salemba sekitar 1 jam kemudian. Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi FX Saudara saat sedang pikir di Polsek Cempaka Putih mendapatkan laporan adanya penyalahgunaan narkotika di hutan Salemba. Kemudian saksi FX Saudara bersama tim yang terdiri dari 7 orang, antara lain saksi Ari Pujianto dan saksi Raji Iswayudi langsung ke hutan Salemba dan sesampainya di ruang staf hutan Salemba sudah ada 2 orang yang diamankan, yaitu terdakwa 1 dan terdakwa 2. Pihak rutan juga menyerahkan barang bukti berupa 12 paket narkotika jenis sabu yang berada di saksi FS sekarang melakukan interogasi terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2. Menanyakan dari mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan dijawab bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa 3. Menimbang bahwa masih di hari yang sama, itu pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025, saksi Eka Karjareda yang merupakan staf pengamanan hutan Salemba mendapat perintah dari atasan saksi Eka Karjareda untuk mencari terdakwa 3 dan melakukan penggeledahan kamar terdakwa 3 di blok H kamar 4. Di dalam kamar terdakwa 3, saksi Eka Kertajaya menanyakan keberadaan handphone terdakwa 3 dan lemari terdakwa 3. Kemudian terdakwa 3 menunjukkan handphone letak lemari terdakwa 3. Saksi Eka Kertajaya tidak membuka lemari namun memeriksa tempat tidur terdakwa 3 yang berada di posisi pojok di bawah jendela. Kemudian saksi Eka Kertajaya memeriksa dan membuka sebuah di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang menurut keterangan terdakwa 3, kotak tersebut bukan milik terdakwa 3. Pada saat penggeledahan ditemukan barang plastik sedang yang berisikan 11 bungkus kecil, 7 paket kecil, dan 5 paket kecil narkotika jenis sabu. Selain narkotika jenis sabu juga ditemukan narkotika jenis ekstasi.
yang ditemukan di lemari sebelahnya yang menurut keterangan terdakwa 2 adalah milik Aji. Terdakwa 3 mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa 5. Terdakwa 3 memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah 130.000 sampai dengan 250.000 yang diberikan oleh Umar. Setelah dilakukan penggeledahan, terdakwa 3 dibawa ke ruang staf pengamanan. Menimbang bahwa saksi FE segera melakukan interogasi terhadap terdakwa 3 dan terdakwa 3 mengakui perbuatannya dan mengakui kalau narkotika jenis sabu tersebut didapat dari terdakwa 5. Menimbang bahwa setelah mengamankan terdakwa 3, saksi Eka Kertajaya kembali mendapatkan perintah dari atasan saksi untuk melakukan penggeledahan di kamar terdakwa 5 di blok yang sama namun beda kamar, yaitu kamar 5. Namun saksi Eka Kertajaya tidak mendapatkan apa-apa. Atas perintah dari atasannya, saksi Eka Kertajaya membawa terdakwa 5 ke ruang staf pengamanan. Menimbang bahwa kemudian saksi FE segera melakukan interogasi terhadap terdakwa 5. Dari keterangan terdakwa 5 didapat informasi kalau narkotika tersebut didapat dari terdakwa 6. Menimbang bahwa di hari yang sama, tepatnya setelah apel malam, saksi Eka Kertajaya bersama petugas lainnya mendapat perintah lagi untuk melakukan penggeledahan di kamar terdakwa 6 di blok Q kamar 4. Saat itu terdakwa 6 ada di kamarnya di dak bagian atas yang hanya ditempati oleh 1 orang, yaitu terdakwa 6. Sedangkan kamar bagian bawah ada ditempati warga binaan lainnya. Namun saksi Eka Kertajaya tidak mengetahui berapakah penghuni seluruh kamar, yaitu bagian atas dan bawah. Saat dilakukan penggeledahan di sela-sela antara lantai dasar dan lantai kamar atas, tepatnya ada pembatas selah dekat pintu kamar mandi karena di dalam kamar mandi tersebut ada tangga untuk menuju ke kamar terdakwa 6. Ditemukan barang bukti berupa 3 paket narkotika jenis sabu dan 2 paket narkotika jenis ganja. Yang 1 paket berisi 22 linting dan yang 1 paket lagi berisi 47 linting. Saksi Eka Kertajaya sempat menanyakan kepada terdakwa 6, apakah barang bukti tersebut adalah milik terdakwa 6. Terdakwa 6 diam saja dan tidak menjawab, namun reaksinya kaget. Selain barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan ganja, saksi Eka Kertajaya juga menemukan barang bukti berupa timbangan dan 2 unit handphone. 1 handphone ditemukan di kamar atas dan 1 lagi saksi Eka Kertajaya lupa di mana ditemukan. Kedua handphone tersebut milik terdakwa 6 karena ditemukan di kamar terdakwa 6. Kemudian terdakwa 6 saksi Eka Kertajaya menyerahkan semua barang bukti tersebut kepada atasan dan oleh atasan diserahkan ke pihak kepolisian. Saat itu sudah ada pihak kepolisian dari Polsek Cempaka Putih. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Mario melakukan interogasi terhadap terdakwa 6 dan terdakwa 6 mengakui kalau narkotika tersebut didapat dari orang yang bernama saudara Andre. Jadi barang bukti berupa narkotika tersebut ada milik saudara Andre. Terdakwa 6 mendapat narkotika jenis sabu dari saudara Andre sebanyak 100 gram dengan cara berkomunikasi melalui aplikasi Jengmi. Setelah melakukan komunikasi lalu mereka janjian di rutan dan membawa barang ditujukan untuk terdakwa 6. Kemudian narkotika jenis sabu terbagi 2, 50 gram untuk terdakwa 3 dan 50 gram untuk terdakwa 5. Dan narkotika jenis sabu tersebut diedarkan di dalam rutan. Untuk narkotika jenis sabu sebanyak 100 gram tersebut, terdakwa 6 akan mendapat upah sejumlah 10 juta. Keterangan terdakwa 6 di persidangan, terdakwa 6 tidak pernah mendapatkan bagian dari penjualan narkotika jenis sabu. Terhadap hal tersebut, majelis hakim memperoleh bukti petunjuk bahwa benar terdakwa 6 belum mendapatkan uang upah dari saudara Andre karena belum seluruhnya narkotika jenis sabu tersebut laku terjual. Sehingga terdakwa 6 juga belum mendapatkan upah dari saudara Andre. Upah tersebut akan diterima oleh terdakwa 6 apabila semua narkotika jenis sabu telah laku terjual dan saudara Andre sudah menerima uang pembayaran penjualan narkotika tersebut. Saat ini saudara Andre berstatus sebagai DPO karena tidak diketahui keberadaannya. Saya lanjutkan.
Menimbang bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja yang ditemukan di kamar terdakwa 6 berasal dari seorang yang terdakwa 6 tidak bersedia menyebutkan namanya. Terdakwa 6 menerangkan bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk stok, namun narkotika jenis ganja tersebut bukan milik terdakwa 6. Menimbang bahwa saksi dari penuntut umum yaitu Sudrajat Fajar Nusantara Satya menerangkan di persidangan bahwa saksi adalah teman satu kamar sel dengan terdakwa 6 yang berada di kamar tersebut pada saat petugas melakukan penggeledahan dan melihat petugas menemukan sebuah tas berisi narkotika jenis sabu, narkotika jenis ganja, dan timbangan yang berada di atas tepatnya di sela-sela undak-undakan pintu menuju ke kamar atas, dan tas tersebut adalah milik terdakwa 6. Saksi Sudrajat Fajar Nusantara Satya satu kamar dengan terdakwa 6 selama kurang lebih 3 minggu dan pernah melihat terdakwa 6 mengantar narkotika jenis sabu ke terdakwa 3 dengan cara narkotika jenis sabu tersebut digulung dahulu dengan tisu lalu diantar ke blok lain. Saksi Sudrajat Fajar Nusantara juga pernah dijanjikan upah sejumlah Rp100.000 oleh terdakwa 6 namun belum sempat diberikan oleh terdakwa 6. Saksi Sudrajat Fajar Nusantara Satya memiliki aplikasi Jangi karena disuruh oleh terdakwa 6 dengan tujuan agar jika ada yang memesan narkotika bisa langsung chat ke handphone saksi Sudrajat Fajar Nusantara Satya. Yang sering chat ke saksi Sudrajat Fajar Nusantara Satya adalah terdakwa 1 dan terdakwa 3. Setelah menerima chat, maka saksi Sudrajat Fajar Nusantara Satya akan langsung melaporkan ke terdakwa 6 dan terdakwa sudah langsung mengerti. Saksi Sudrajat Fajar Nusantara Satya juga berkomunikasi dengan para terdakwa lainnya yang apabila sudah memesan maka baru akan janjian untuk bertemu di sebuah tempat. Untuk pembayaran narkotika tersebut, saksi Sudrajat Fajar Nusantara tidak mengetahui karena itu adalah urusan terdakwa 6 dengan orang yang memesan. Apabila ada yang memesan narkotika, diperbolehkan ke kamar atas yaitu kamar terdakwa 6. Saksi pernah melihat terdakwa 3 ke kamar atas karena posisi saksi Sudrajat Fajar Nusantara Satya saat itu ada di kamar bawah. Saksi Sudrajat Fajar Nusantara Satya tidak setiap hari mengantarkan narkotika, namun kadang 2 atau 3 hari sekali saksi Sudrajat Fajar Nusantara yang mengantarkan ke kamar terdakwa 3. Saksi Sudrajat Fajar Nusantara juga pernah diberikan narkotika jenis sabu secara gratis oleh terdakwa 6 dan saksi Sudrajat Fajar Nusantara Satya biasa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut kadang di kamar atas dan kadang di kamar bawah. Menimbang bahwa saksi yang menguntungkan terdakwa 6 yaitu saksi Muhammad Febri menerangkan bahwa saksi Muhammad Febri yang merupakan teman satu sel terdakwa 6 di blok G kamar 4 menerangkan bahwa saksi Muhammad Febri tidak pernah melihat terdakwa 6 mengkonsumsi narkotika. Saksi Muhammad Febri ada saat penggeledahan dan hanya melihat barang yang disita adalah berupa handphone dan tidak ditemukan narkotika. Pada saat penggeledahan tersebut, terdakwa 6 ada di kamar atas. Pada saat diperiksa di pos, saksi Muhammad Febri melihat melalui CCTV yang ada di pos ada lagi petugas yang kembali ke kamar. Saksi Muhammad Febri juga menerangkan bahwa saksi Sudrajat Fajar tidak mengkonsumsi narkotika. Saksi Muhammad Febri tidak tahu. Menimbang bahwa keterangan saksi Muhammad Febri yang menerangkan bahwa tidak ditemukan narkotika pada saat penggeledahan persidangan oleh penuntut umum yang terlihat pada saat penggeledahan di kamar terdakwa 6 ditemukan sebuah tas yang berisi narkotika dan terdakwa 6 tidak menyangkal bahwa yang ada di tersebut adalah terdakwa 6. Terdakwa 6 menyangkal bahwa tas berisi narkotika tersebut milik terdakwa 6. Namun tas yang berisi narkotika tersebut terletak di sela-sela pintu kamar atas dan kamar bawah yang berdekatan dengan tangga menuju kamar atas. Atas hal tersebut, majelis hakim memperoleh bukti petunjuk bahwa terdakwa 6 sebagai penghuni kamar atas adalah orang yang paling sering melalui sela-sela pintu tersebut, yaitu setiap kali terdakwa 6 akan naik ke atas kamarnya, area tersebut adalah area jangkauan terdakwa 6. Terhadap keterangan saksi Muhammad Febri yang menerangkan bahwa saksi Sudrajat Fajar Nusantara Satya atau Jaya yang tidak mengkonsumsi narkotika berbanding terbalik dengan keterangan saksi Sudrajat Fajar Nusantara Satya atau Jaya yang menerangkan bahwa saksi Sudrajat Fajar Nusantara Satya atau Jaya kadang mengkonsumsi narkotika. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesaksian saksi Muhammad Febri tidak dapat sepenuhnya diterima karena ada kemungkinan saksi Muhammad Febri tidak mengetahui hal tersebut, termasuk terdakwa 6 yang mengkonsumsi narkotika dan mengantarkan serta menerima pesanan
narkotika jenis sabu sebagaimana dalam keterangan saksi Sudrajat Fajar Nusantara Satria atau Jaya. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum menghadirkan saksi FX Sagala, saksi Arif Budianto, saksi Randi Iswayudi, saksi Bambang Setiati, saksi Mario, saksi Bambang Herianto, dan saksi Yosi Yanuar dari kepolisian yang keterangan para saksi tersebut pada pokoknya adalah para saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa di Rutan Salemba dan para terdakwa mengakui keterlibatan mereka atas barang bukti berupa narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan, dan para saksi tidak memaksa serta melakukan kekerasan pada saat melakukan interogasi terhadap para terdakwa. Semua yang para saksi terangkan adalah berdasarkan keterangan para terdakwa. Selain itu, para saksi FX Sagala, saksi Arif Budianto, dan saksi Bambang Herianto kembali dihadirkan di persidangan sebagai saksi verbalisan karena para terdakwa membantah dan serta mencabut keterangan yang diberikan pada saat BAP. Saksi FX Sagala, saksi Arif Budianto, dan saksi Bambang Herianto menerangkan bahwa BAP dibuat berdasarkan keterangan para terdakwa pada saat penyidikan dan telah diparaf serta ditandatangani oleh para terdakwa tanpa adanya paksaan dari para saksi. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum menghadirkan saksi dari Rutan Salemba, yaitu saksi Hendra Gunawan, saksi Eka Karjarja, saksi Abdul Qadir Antamimi, dan saksi Muhammad Isnan yang mengamankan para terdakwa ketika ditemukan barang bukti berupa narkotika melakukan penggeledahan di kamar para terdakwa di Rutan Salemba sebagaimana perintah dari atasan para saksi. Menimbang bahwa penuntut umum juga menghadirkan saksi Sudrajat Fajar Nusantara Satria atau Jaya yang merupakan teman terdakwa 6 di Rutan Salemba yang menerangkan keterlibatan terdakwa 6 dalam peredaran narkotika di Rutan Salemba. Menimbang bahwa terdakwa 6 menghadirkan saksi yang menguntungkan di persidangan, yaitu saksi Susandi Sumargo, saksi Muhammad Febri, dan saksi Ari Setiawan Indra Kusuma yang pada pokoknya para saksi tersebut menerangkan adanya peredaran narkotika di Rutan Salemba dan tidak pernah melihat terdakwa 6 keterlibatan terdakwa 6 dalam peredaran narkotika di Rutan Salemba. Terhadap hal tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa apabila benar keterangan para saksi terdapat adanya peredaran narkotika di Rutan Salemba, maka siapapun yang ada di dalam Rutan Salemba ada kemungkinan terlibat, termasuk para terdakwa dalam perkara ini. Ketidaktahuan para saksi tersebut atas keterlibatan para terdakwa bukan serta-merta para terdakwa tidak terlibat dalam peredaran narkotika, namun karena ketidaktahuan para saksi atas hal tersebut dan ada saksi yang mengetahui keterlibatan terdakwa 6 dalam peredaran narkotika, yaitu saksi Sudrajat Fajar Nusantara Satria. Menimbang bahwa terdakwa 6 di persidangan menghadirkan ahli, yaitu ahli Anang Sopan Turnado yang menerangkan pada pokoknya tentang hukum acara pidana termasuk kehadiran penasihat hukum yang mendampingi terdakwa, 2 ahli Anang Iskandar yang menerangkan pada pokoknya tentang proses hukum tindak pidana narkotika, 3 ahli Dias Setia Utami yang menerangkan pada pokoknya tentang rehabilitasi dan ketergantungan narkotika, dan 4 ahli Dindin Sudirman yang menerangkan pada pokoknya tentang kondisi lapas serta warga binaan yang ada di dalam lapas, dan yang kelima ahli Richard Marolop Nainggolan yang menerangkan pada pokoknya tentang tindak pidana narkotika. Terhadap keterangan para ahli tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa ahli bukanlah saksi fakta, tidak mengetahui secara detail peristiwa atau kejadian yang telah dilakukan oleh para terdakwa. Ahli hanya menerangkan sesuai dengan keahlian atau pendapatnya masing-masing, dan majelis hakim tidak terikat oleh keterangan ahli tersebut. Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut keterangan para ahli tersebut sepanjang relevan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Menimbang bahwa selain barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan, yaitu narkotika jenis sabu, narkotika jenis ekstasi, narkotika ganja, handphone, timbangan elektrik, dan sejumlah uang, penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa flash disk berisi video penggeledahan kamar terdakwa 6, print screenshot percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara terdakwa 6 dengan Dr. Camelia, dan surat pernyataan yang dibuat oleh para terdakwa. Terhadap bukti berupa video penggeledahan di kamar terdakwa 6 sehingga ditemukan 1 buah tas berisi narkotika, terdakwa 6 tidak membantah bahwa orang yang ada di dalam video tersebut salah satunya adalah terdakwa 6. Sedangkan terhadap bukti screenshot chat melalui aplikasi WhatsApp antara terdakwa 6 dan Dr. Camelia, terdakwa 6 juga tidak membantah. Di dalam bukti chat tersebut, terdakwa 6 meminta pada Dr. Camelia untuk dibelikan plastik klip, dan Dr. Camelia telah membelikan apa yang diminta oleh terdakwa 6 tersebut. Dari percakapan tersebut, majelis hakim memperoleh bukti petunjuk
bahwa permintaan terdakwa 6 untuk membeli plastik klip salah satu adalah untuk packing narkotika sebagaimana kondisi narkotika jenis sabu pada saat ditemukan ada di dalam plastik klip bening serupa dengan yang diminta oleh terdakwa 6 ke Dr. Camelia. Penuntut juga mengajukan surat berupa surat pernyataan yang dibuat oleh beberapa orang, diantaranya para terdakwa. Dalam surat pernyataan tersebut, para terdakwa mengakui kesalahannya atas keterlibatan mereka dalam peredaran narkotika berdasarkan keterangan saksi Muhammad Isnan dan saksi Abdul Qadir Antamimi. Surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para terdakwa saat itu tanpa adanya arahan atau paksaan dari siapapun. Menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa 6 sebagai berikut. Menimbang bahwa terdakwa 6 mengajukan bukti berupa surat-surat rehabilitasi terdakwa 6 di tahun 2017 serta surat-surat hasil asesmen pengkajian atas nama terdakwa 6 di tahun 2023. Terhadap bukti surat yang diajukan oleh terdakwa 6 tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa meskipun terdakwa dalam masa menjalani pidana di dalam lapas atau rutan, namun apabila terdakwa 6 atau para terdakwa merasa membutuhkan rehabilitasi, terdakwa 6 atau para terdakwa tetap dapat mengikuti program rehabilitasi yang ada di beberapa lapas di seluruh Indonesia dengan mengajukan permohonan untuk rehabilitasi di lapas atau rutan. Menimbang terhadap bukti surat berupa putusan atau penetapan pengadilan, majelis hakim hanya akan mempertimbangkan putusan terakhir yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan nomor 1801 K Pitsus garing 2025 yang dalam amarnya menyatakan terdakwa Muhammad Akbar alias Ammar Yoni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan 1 dan menjatuhkan pidana selama 4 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Terhadap putusan tersebut telah jelas disebutkan dalam pertimbangan bahwa terdakwa 6 terbukti melakukan perbuatan membeli narkotika dan bukan sebagai pengguna atau penyalahguna narkotika. Menimbang bahwa terhadap bukti berupa bukti transfer yang diajukan oleh terdakwa 6, majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh para terdakwa khususnya terdakwa 6 sehingga majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut bukti tersebut. Menimbang bahwa terhadap bukti berupa surat pernyataan KTP dan foto para terdakwa, majelis hakim mempertimbangkan bahwa surat pernyataan dibuat oleh Ari Setiawan dan Denika tersebut lebih banyak menceritakan tentang peredaran narkotika di rutan Salemba dan tidak ada kaitan secara langsung dengan perbuatan terdakwa 6. Foto para terdakwa yang ditunjukkan sebagai bukti tidak dapat membuktikan adanya kekerasan yang dialami oleh para terdakwa karena berupa foto para terdakwa berdiri dengan baju putih bersih dan dengan wajah sebagaimana wajarnya. Oleh karena itu majelis hakim mengesampingkan bukti tersebut. Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh terdakwa 6 berupa chat WhatsApp antara Dr. Gigi Camelia dengan pengacara Pipin dan bukti chat WhatsApp antara Dr. Gigi Camelia dengan Sudrajat Fajar Nusantara alias Jaya, majelis hakim mempertimbangkan bahwa chat WhatsApp tersebut tidak berkaitan secara langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa 6 di dalam rutan sehingga majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa bukti surat berupa contoh format berita acara penolakan didampingi penasihat hukum dan surat pernyataan, majelis hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut tidak berhubungan secara langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dan para terdakwa telah didampingi oleh penasihat hukum selama proses persidangan berlangsung sehingga majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut bukti surat tersebut. Menimbang bahwa keuntungan yang akan didapatkan oleh para terdakwa adalah berupa sejumlah uang, namun sejumlah uang tersebut ada yang sudah diterima dan ada yang belum diterima oleh para terdakwa. Menimbang bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan segala sesuatu berhubungan dengan narkotika golongan 1. Menimbang berdasarkan pengertian tanpa hak dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan telah nyata para terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 tersebut tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan hal tersebut diatur dalam pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa narkotika golongan 1 hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk dipergunakan untuk kepentingan lain kecuali mendapat izin dari menteri.
Kesehatan Republik Indonesia. Menimbang bahwa dari fakta dan pertimbangan terlihat telah membuktikan bahwa para terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika nasional sehingga majelis hakim berpendapat unsur telah tersebut dan perbuatan para terdakwa. Menimbang bahwa yang dimaksud percobaan berdasarkan penjelasan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang tentang narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan tidak mencatat terselanya pelaksanaan bukan semata disebabkan karena dikehendaki sendiri, sedangkan yang dimulai dengan permufakatan jahat berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang tentang narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendapat narkotika dari terdakwa 3, terdakwa 3 mendapat narkotika dari terdakwa 5, terdakwa 4 mendapat titipan narkotika dari terdakwa 2, terdakwa 5 mendapat narkotika dari terdakwa 6, dan terdakwa 6 mendapat narkotika jenis sabu dari saudara Andre. Narkotika tersebut diambil dan atau dititipkan dari terdakwa yang 1 untuk diberikan kepada terdakwa dan atau orang lain yang ada di dalam hutan. Sehingga menurut pendapat majelis hakim, hal tersebut telah menunjukkan adanya perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol dan bersepakat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 114 tersebut. Menimbang bahwa dengan demikian unsur pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI tentang narkotika telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang tentang narkotika telah terpenuhi, maka para terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan primer. Menimbang oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa terhadap tuntutan penuntut umum, majelis hakim sepakat dengan terbukti tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, yaitu melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika junto Undang-Undang tentang penyusunan pidana. Akan tetapi majelis hakim tidak sesuai dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan karena dipandang terlalu berat bagi para terdakwa, sehingga majelis hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan. Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum para terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa 1, 2, 3, 4, dan 5 menyampaikan pokok-pokok pembelaan sebagai berikut. Bahwa sampai saat ini belum ada fakta persidangan yang menunjukkan secara jelas terang menyatakan bagaimana narkotika tersebut bisa masuk dan diedarkan di dalam rutan Salemba. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai keterlibatan para terdakwa dalam peredaran narkotika di dalam rutan Salemba, dan telah terbukti sebagaimana dalam pertimbangan unsur pasal terlepas dari bagaimana cara narkotika masuk ke dalam rutan yang bukan merupakan materi pokok dalam perkara akuo. 2. Terdakwa 1 sampai dengan 5 tidak saling mengenal satu sama lain saat dipertemukan di pos penjagaan depan P2U Rutan Salemba Jakarta Pusat dan dipaksa oleh penyidik kepolisian untuk saling mengenal. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa pasal-pasal dalam tindak pidana narkotika tidak mensyaratkan kenal atau tidaknya antar pelaku tindak pidana narkotika. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu antara penjual pembeli ada kemungkinan tidak pernah saling bertemu secara langsung atau kenal satu sama lain dan hanya mengetahui berdasarkan inisial nama, terutama untuk menjaga kerahasiaan identitas mereka. 3. Terdakwa 1 sampai 5 tidak didampingi oleh advokat selama menjalani pemeriksaan di tahap penyidikan kepolisian. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Setiadi dan saksi Mario di persidangan yang melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, di tingkat penyidikan para terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi oleh penasihat hukum meskipun telah disediakan penasihat hukum. Keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli Richard Marolop Nenggolan menerangkan bahwa diperbolehkan menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum. 4. Bahwa barang bukti tidak ditemukan bersama dengan tubuh terdakwa 1, terdakwa 5 saat penangkapan.
Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa tidak ada ketentuan menyebutkan bahwa barang bukti harus ditemukan bersama dengan pelaku tindak pidana. Barang bukti tetap dapat ditemukan di tempat yang berbeda dan di waktu yang berbeda. 5. Terdakwa 1-5 dalam keterangannya menerima kekerasan, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi selama proses penyidikan di kepolisian. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa ada atau tidak kekerasan merupakan tindak pidana lain yang harus dibuktikan dan tidak didakwakan oleh penuntut umum dalam perkara aku, sehingga majelis hakim hanya akan memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana narkotika sebagai dalam dakwaan penuntut umum. Bahwa dalam perkara ini masih ada keterlibatan Umar, Kadek, Jaya, Febri yang terlibat. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa ada atau tidak keterlibatan pihak sebagaimana yang disebutkan tersebut bukanlah pokok perkara dan bukan kewenangan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili pihak-pihak tersebut karena tidak diajukan sebagai terdakwa oleh penuntut umum. Majelis hakim akan fokus terhadap orang-orang yang diharapkan sebagai para terdakwa oleh penuntut umum dan terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. 7. Terdakwa 1-5 adalah tulang punggung keluarga. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa peran para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga seharusnya menjadikan para terdakwa bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menafkahi keluarganya dan bukan melakukan tindak pidana yang konsekuensinya telah diketahui oleh para terdakwa. 8. Terdakwa 1-5 tidak mengetahui sama sekali barang yang dititipkan kepada mereka adalah narkotika. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam surat pernyataan yang dibuat oleh para terdakwa yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan dan telah diakui dibuat oleh para terdakwa, dalam surat pernyataan tersebut para terdakwa mengetahui barang bukti berupa narkotika serta keterlibatan mereka. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi Epik Sagala, saksi Arif Budianto, saksi Randi Iswahyudi, saksi Bambang Setiadi, dan saksi Mario, bahwa para terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah narkotika. 9. Bahwa kami memohon kepada majelis hakim yang mulia agar para terdakwa tidak dikembalikan kembali ke lapas Nusa Kambangan. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa penempatan para terdakwa di lapas termasuk di lapas Nusa Kambangan bukanlah kewenangan majelis hakim namun kewenangan instansi lain. 10. Bahwa terdakwa 1-5 memohon kepada majelis hakim yang mulia agar berkenan memberikan keringanan hukuman. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam menjatuhkan lama tidaknya pidana, majelis hakim telah mempertimbangkan perbuatan pidana atau peran yang dilakukan oleh para terdakwa, berat ringannya barang bukti, dan juga mempertimbangkan adanya disparitas penjatuhan pidana terhadap putusan-putusan lainnya. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa 6 menyampaikan pembelaan yang pokok-pokoknya sebagai berikut. 1. BAP terdakwa batal demi hukum karena dibuat tanpa pendampingan PH yang nyata dan efektif. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi Mario, terdakwa 6 menyatakan menolak didampingi oleh penasihat hukum pada saat penyidikan meskipun telah disediakan penasihat hukum penyidik, dan terdakwa 6 telah didampingi oleh penasihat hukum selama proses persidangan. Berdasarkan keterangan ahli Richard Marolop Nainggolan, tersangka diperbolehkan untuk menolak didampingi oleh penasihat hukum. Dibuat di bawah tekanan, ancaman, dan intimidasi. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim pertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi FX Sagala, saksi Arif Budianto, saksi Randi Iswahyudi, saksi Bambang Setiadi, dan saksi Yosi Januar di persidangan yang diberikan di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa tidak ada kekerasan terhadap terdakwa 6 pada saat penyidikan, dan keterangan terdakwa 6 adalah keterangan yang diberikan sendiri oleh terdakwa 6 tanpa adanya arahan atau paksaan dari siapapun. Dicabut di muka persidangan dengan alasan yang sah dan didukung fakta. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa 6 telah mencabut keterangan yang diberikan pada saat penyidikan dan fakta hukum di persidangan berdasarkan pada keterangan para saksi yang telah disumpah dan keterangan para terdakwa yang diberikan di depan persidangan sebagaimana tertulis dalam berita acara sidang. Mengandung keterangan tempat pemeriksaan yang tidak benar. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa majelis hakim hanya akan mengambil fakta-fakta hukum sebagaimana keterangan para saksi, keterangan para ahli, alat bukti surat yang dihadirkan oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa 6, dan keterangan para terdakwa yang diberikan selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2. Barang bukti tidak sah karena diperoleh melalui penggeledahan yang tidak memenuhi prosedur KUHP dan tidak ada berita acara penggeledahan yang sah. Terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kewenangan Majelis Hakim adalah memeriksa, mengadili, memutus pokok perkara yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa 6 dan bukan mengenai prosedur penggeledahan. Tidak ada berita acara serah terima barang bukti yang sah. Terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kewenangan Majelis Hakim adalah memeriksa, mengadili, dan memutus pokok perkara yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa 6 dan bukan mengenai prosedur serah terima barang bukti. Tidak terbukti barang bukti melekat pada atau berada dalam penguasaan eksklusif terdakwa. Terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan ahli Richard Marolop Nainggolan di persidangan yang menerangkan bahwa tidak mutlak ditemukan narkotika pada pelaku tindak pidana narkotika, namun harus ada korelasi dengan barang bukti berupa narkotika. Tidak adanya barang bukti bukan berarti yang bersangkutan tidak bisa dijadikan tersangka. Sebagaimana dalam pertimbangan pasal bahwa antara terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 6 dan terdakwa 5 dan terdakwa 6 memiliki hubungan atau korelasi satu sama lain sehingga mereka menjadi perantara narkotika dari satu ke yang lainnya, baik ke sesama para terdakwa maupun ke orang lain yang ada di dalam rutan tersebut. 3. Unsur-unsur pasal 114 ayat 2 tidak terpenuhi karena tidak ada bukti sah tentang kegiatan penawaran, penjualan atau perantaraan jual beli. Berat sabu yang ditemukan di bawah 5 gram sehingga unsur kualifikasi ayat 2 tidak terpenuhi. Tidak ada bukti permufakatan jahat yang sah dan terverifikasi. Terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan tindak pidana yang terbukti atas perbuatan terdakwa 6, yaitu telah terpenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam fakta persidangan. 4. Bahwa jika dianggap terbukti memiliki narkotika berdasarkan seluruh fakta dan keterangan ahli, terdakwa adalah penyalahguna atau pecandu sesuai dengan pasal 54 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 wajib direhabilitasi dan bukan dipidana sebagai pengedar. Terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terbuktinya perbuatan terdakwa 6 adalah sebagai perantara jual beli sebagaimana unsur pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. 5. Bahwa tidak ditemukan barang bukti berupa sabu dan ganja yang melekat pada dirinya pada penggeledahan pertama dan penggeledahan kedua, ditemukan barang bukti tidak disaksikan langsung oleh terdakwa. Terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa di dalam KUHP tidak ada keharusan bahwa penggeledahan harus disaksikan langsung oleh terdakwa. 6. Bahwa barang bukti berdasarkan pernyataan pejabat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bapak Marsudi dengan barang bukti dalam fakta persidangan tidak sesuai dan barang bukti yang diklarifikasi Bapak Marsudi tidak ada dalam barang bukti penyitaan. Terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti sebagaimana yang dihadirkan di persidangan. 7. Bahwa barang bukti berupa rekaman video dan foto yang ditampilkan oleh jaksa penuntut umum tidak dilakukan uji forensik digital sehingga pembuktiannya patut dilakukan. Terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa atas video atau foto yang diperlihatkan di persidangan, para terdakwa tidak membantah bahwa orang yang ada di dalam video tersebut atau foto tersebut adalah para terdakwa. 8. Bahwa terdakwa selama masa penyidikan kepolisian hingga penyidikan belum dilaksanakan asesmen. Terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ahli Anang Iskandar bahwa asesmen wajib dilakukan terhadap penyalahguna, yaitu dilakukan terhadap seseorang yang diduga sebagai pengguna atau penyalahguna narkotika. Majelis Hakim sepakat terhadap keterangan ahli tersebut, yaitu untuk melakukan asesmen terhadap terdakwa yang ada dugaan kuat sebagai penyalahguna atau pengguna narkotika. Namun dalam perkara Aqua, Majelis Hakim tidak memiliki keyakinan bahwa para terdakwa adalah sebagai pengguna atau penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, sehingga Majelis Hakim tidak memerintahkan untuk dilakukan asesmen. 9. Bahwa terdakwa pernah dihukum 3 kali dalam kasus narkotika sebagai penyalahguna bagi diri sendiri dan pernah diasesmen dan direhabilitasi. Terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan bukti surat dari terdakwa 6, yaitu berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1801K/Pitsus/2025 yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa 6 terbukti tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan 1 bukan penyalahguna bagi diri sendiri. 10.
10. Bahwa terdakwa tulang punggung keluarga. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa peran terdakwa 6 sebagai tulang punggung seharusnya menjadikan terdakwa 6 bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menafkahi keluarganya dan bukan melakukan pengulangan tindak pidana yang konsekuensinya telah diketahui oleh terdakwa 6. 11. Bahwa terdakwa punya anak kecil yang masih membutuhkan sosok seorang ayah. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa 6 yang pernah dipidana selama 3 kali dalam perkara yang sama. Apabila terdakwa 6 menyadari akan perannya sebagai seorang ayah yang memiliki anak kecil yang masih membutuhkan sosok seorang ayah, maka seharusnya terdakwa 6 tidak perlu mengulangi perbuatannya tersebut. 12. Bahwa berdasarkan asas lex favor reo, penerapan perundang-undangan yang menguntungkan terdakwa, maka berdasarkan penyesuaian pidana dalam undang-undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat 1 menyatakan dalam hal undang-undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membuat ancaman pidana minimum khusus, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara akuo, majelis hakim telah mempertimbangkan aturan yang lama maupun aturan yang baru sehingga pidana yang dijatuhkan telah dianggap patut dan adil. Menimbang bahwa pasal Romawi 2 ayat 5 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat ancaman pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan, pidana denda diubah dengan ketentuan dalam hal pidana penjara diancam secara kumulatif dengan pidana denda, ancaman pidana diubah menjadi kumulatif alternatif sehingga majelis hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda sekaligus. Menimbang bahwa pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa denda tersebut wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana menyebutkan bahwa jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya menyesuaikan dengan pidana penjara pengganti sebagaimana dalam lampiran 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka serta para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada para terdakwa selain jatuhi hukuman penjara juga jatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa 3 dikenakan penahanan yang sah, maka pasal penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa 3 ditahan dan penahanan terhadap terdakwa 3 dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa 3 tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. 1. Satu bungkus rokok gudang garam berisi 1 paket plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 12 paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,9915 gram. 2. 1 paket plastik klip sedang berisi 7 paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat neto 3,6307 gram. 3. 1 paket plastik klip sedang yang berisi 5 paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat neto 4,3339 gram. 4. 1 paket plastik klip sedang terbalut lakban warna coklat yang berisi 11 paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,6931 gram. 5. 1 paket plastik klip kecil yang berisi 1 butir narkotika jenis ekstasi bermotif tengkorak warna pink dengan berat neto 0,4007 gram. 6. 1 paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,0913 gram. 7 paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,9917 gram. 8. 1 paket plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,5908 gram. 9. 2 paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,7412 gram.
10. Satu paket plastik klip berisi 22 linting yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat neto 4,2291 gram. 11. Satu paket plastik klip berisi 42 linting yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat neto 10,6494 gram. Oleh karena merupakan barang yang dilarang dalam peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang putih tersebut dirampas untuk dimusnahkan. 12. Satu unit handphone merek Infinix warna hitam. 13. Satu unit handphone merek Samsung warna hitam. 14. Satu unit handphone merek Oppo warna biru. 15. Satu unit handphone merek Infinix warna hitam. 16. Satu unit handphone merek Oppo warna putih. 17. Satu unit handphone merek Infinix warna putih. 18. Uang sejumlah Rp233.000 di dalam aplikasi Dana. Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat atau sarana yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara. 19. Satu timbangan merek elektrik warna silver. Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat atau sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dimusnahkan. 20. Satu buah flash disk berisi video penggeledahan kamar terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar dan foto terdakwa 6 memegang tas kecil atau pons warna putih. 21. 7 lembar cat antara terdakwa Muhammad Amar Akbar dan Dr. Kamelia. Oleh karena berkaitan dengan perkara ini, maka terhadap status barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa sebagaimana pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal berikut dalam pemidanaan, yaitu menimbang bahwa bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, yaitu bahwa perbuatan para terdakwa yang telah tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 tersebut terjadi karena adanya suatu kehendak yang merupakan sikap batin dari para terdakwa pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatannya terdapat maksud dan atau dengan maksud untuk melakukan perbuatan yang dilarang, yaitu tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 dilakukan dengan sengaja. Menimbang bahwa cara melakukan pidana oleh para terdakwa, yaitu para terdakwa mengulangi tindak pidana pada saat masih berada dalam menjalani masa pidana di dalam rutan, sehingga para terdakwa tidak jera atas pidana yang sedang dijalaninya. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan para terdakwa. Keadaan yang memberatkan, perbuatan para terdakwa dapat merusak masyarakat, khususnya efek kerusakan yang timbul bagi generasi muda akibat penyalahgunaan narkotika. Para terdakwa tidak berterus terang di persidangan, para terdakwa sedang menjalani pidana. Keadaan yang meringankan, para terdakwa berlaku sopan sehingga mempermudah proses persidangan. Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi. Para terdakwa masih muda dan diharapkan memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa jatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara. Mengingat pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang penyesuaian pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan. Mengadili: 1. Menyatakan terdakwa 1 Asep bin Sarikin, terdakwa 2 Ardian Prasetyo bin Ari Ardi, terdakwa 3 Andi Mualim alias Ko Andi, terdakwa 4 Ade Chandra Maulana bin Mursaleh, terdakwa 5 Muhammad Rifaldi, dan terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli golongan narkotika golongan 1 beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 Asep bin Sarikin dan terdakwa 4 Ade Chandra Maulana bin Mursaleh oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Terdakwa 2 Ardian Prasetyo bin Ari Ardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sejumlah Rp1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
Terdakwa 3 Andi Mualim alias Ko Andi dan terdakwa 5 Muhammad Rifaldi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar alias Amar Suni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan para terpidana dapat disita dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Apabila hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 190 hari. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 3 Andi Mualim alias Ko Andi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa 3 Andi Mualim alias Ko Andi tetap ditahan. 6. Menetapkan barang bukti berupa 1 bungkus rokok gudang garam berisi 1 paket plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 12 paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,9915 gram. 2. 1 paket plastik klip sedang yang berisi 7 paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat neto 3,6307 gram. 3. 1 paket plastik klip sedang yang berisi 5 paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat neto 4,3339 gram. 4. 1 paket plastik klip sedang berbalut lakban warna coklat yang berisi 11 paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,6931 gram. 5. 1 paket plastik klip kecil yang diduga berisi 1 butir narkotika jenis ekstasi bermotif tengkorak berwarna pink dengan berat neto 0,4007 gram. 6. 1 paket plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,0913 gram. 7 paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,9917 gram. 8. 1 paket plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,5908 gram. 9. 2 paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,7412 gram. 10. 1 paket plastik klip berisi 22 linting berisi narkotika jenis ganja dengan berat neto 4,2291 gram. 11. 1 paket plastik klip berisi 42 linting berisi narkotika jenis ganja dengan berat neto 10,6494 gram. 12. 1 timbangan elektrik warna silver dimusnahkan. 13. 1 unit handphone merek Infinix warna hitam. 14. 1 unit handphone merek Samsung warna hitam. 15. 1 unit handphone merek Oppo warna biru. 16. 1 unit handphone merek Infinix warna hitam. 17. 1 unit handphone merek Oppo warna putih. 18. 1 unit handphone merek Infinix warna putih. 19. Uang sejumlah 233.000 di dalam aplikasi Dana dirampas untuk negara. 20. 1 buah flash disk berisi video penggeledahan kamar terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar dan foto terdakwa memegang tas kencil atau pons warna putih. 21. 7 lembar chatting antara Muhammad Amar Akbar dan Dr. Kamelia tetap terlampir dalam berkas perkara. 7. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 20 April 2026 oleh Dwi Eda Rahma sebagai hakim anggota, Sabtono SMH dan Dr. Ida Satriani SMH masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 April 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut, dibantu oleh Wiguna Dewi Irmawati SMM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh ZM Yedi Rosalita SMH, Wilhelmina Manuhutu SMH dan Ardia Asim SH penuntut umum dan para terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Gitu ya. Jadi putusan majelis hakim ini belum bersifat final. Jika saudara terdakwa tidak puas, bisa mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Ya.
Ya, begitu juga hak dengan penuntut umum. Boleh juga pikir-pikir dalam waktu 7 hari. Jika dalam waktu 7 hari saudara tidak menentukan sikap, berarti saudara dianggap menerima putusan. Ya, ini belum final. Kalau saudara mengajukan upaya hukum banding, nanti di sana bisa diperbaiki, dibatalkan, atau dikuatkan. Kalau saudara tidak puas dengan putusan dari Pengadilan Tinggi Bandung, saudara bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan bisa dikuatkan, bisa diperbaiki, atau bisa dibatalkan. Itu hak saudara. Silakan saudara konsultasi ke penasihat hukumnya. Konsultasi dulu apakah mau pikir-pikir, atau menerima putusan, atau upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Terdakwa 4 tadi sudah mengerti ya? Iya. Ya, jadi terhadap putusan jadi terhadap putusan tersebut, saudara coba saudara pikirkan sejenak, saudara apakah mau terima atau mengajukan upaya banding atau pikir-pikir ya. Nanti saya tanya lagi ya. Mulia. Pikir-pikir boleh, banding silahkan. Capek, Bu. Ini bukan segalanya ya. Putusan pengadilan kami bukan segalanya. Kalau kami salah nanti bisa dikoreksi oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Ini sudah berupaya keras ya untuk mengikuti. Saya tanya ke terdakwa 1. Alhamdulillah terima. Bang, sorry banget. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.